Pernah nggak sih Anda ngerasa udah baca Alkitab, mungkin hafal beberapa ayat, tapi kok kayaknya ada sesuatu yang kurang klik? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah ide penting banget, perbedaan besar antara sekedar membaca firman sebagai buku dan benar-benar bertemu dengan pribadi yang hidup di baliknya. Kita mulai dengan pertanyaan yang jujur aja cukup menantang. Mungkinkah seseorang jadi ahli kitab suci, hafal luar kepala, tapi justru malah kehilangan esensi utamanya, yaitu Kristus sendiri? Jadi, kok bisa sih kita sampai terjebak di situasi seperti itu? Ternyata semuanya berawal dari cara kita memandang Alkitab itu sendiri. Ada dua pendekatan yang sangat-sangat berbeda. Apakah kita melihatnya hanya sebagai sebuah buku atau sebagai pribadi yang hidup? Begini, di satu sisi, kita bisa memperlakukan Alkitab sebagai kumpulan huruf, aturan, doktrin, dan kebenaran. Ini nggak salah, tapi kalau kita berhenti di situ, kita itu cuma ada di level luar atau permukaannya aja. Dan disinilah letak bahayanya. Ketika buku ini dipisahkan dari pribadi Kristus yang hidup, Alkitab itu bisa jadi seperti benda mati. Ujung-ujungnya, pelayanan yang dihasilkan hanya bisa menawarkan doktrin-doktrin kosong, bukan perjumpaan yang mengubah hidup dengan Kristus. Supaya lebih kebayang betapa nyatanya perbedaan ini, yuk kita coba lihat ke masa lalu. Bahkan orang-orang yang hidup di zaman Yesus, yang melihat dia langsung dengan mata kepala sendiri, ternyata bisa juga salah kenal. Mereka mengenalnya hanya menurut daging. Rasul Paulus menekankan banget soal ini. Dia bilang, mengenal Kristus menurut daging, cuma sebagai figur sejarah Yesus dari Nazaret, itu belum cukup. Pengenalan yang sejati, yang benar-benar transformatif, itu datangnya menurut roh. Contoh paling jelasnya, Yohanes Pembaptis. Bayangin deh, dia itu sepupunya Yesus. Kenal selama 30 tahun, tahu keluarganya, tahu latar belakangnya. Tapi dia baru benar-benar ngeh dan melihat siapa Yesus sesungguhnya setelah menerima pewahyuan ilahi pas pembaptisan. Hal yang sama persis terjadi pada Petrus. Waktu dia bilang, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," Yesus langsung menegaskan, "Petrus, pengakuanmu itu bukan hasil pemikiranmu, bukan dari pengamatan manusia, tapi itu wahyu langsung dari Bapa di sorga." Oke, mungkin konsep ini kedengarannya masih agak abstrak ya, tapi ada satu kisah yang luar biasa banget dari Injil Markus yang bisa menggambarkannya dengan sempurna. Ini adalah perbedaan antara mendesak dan menjamah. Coba kita bayangkan dulu situasinya. Yesus ada di tengah lautan manusia. Semuanya berdesak-desakan, saling dorong, dan secara fisik ya, pasti banyak banget yang menyentuhnya dari segala arah. Tapi di tengah semua dorongan dan desakan itu, Yesus tiba-tiba berhenti. Dia merasakan ada satu sentuhan yang beda. Di antara ratusan orang, hanya ada satu orang yang benar-benar menjamahnya dengan iman. Nah, ini dia analogi yang kuat banget buat kita. Banyak orang bisa mendesak Alkitab, mungkin membacanya setiap hari, mempelajarinya, menganalisisnya, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Tapi ada orang yang bisa menjamah pribadi Kristus, yang hidup di dalam lembaran-lembarannya, dan seketika kuasanya mengubah hidup mereka. Dan ternyata, prinsip kontak luar versus koneksi batin ini nggak cuma berlaku buat sentuhan loh. Hal yang sama persis terjadi juga dengan pendengaran. Kita bisa mendengar, tapi belum tentu mengerti. Yesus sendiri yang menjelaskan ini. Dia sengaja pakai perumpamaan supaya orang banyak hanya mendengar cerita di kulit luarnya aja, sementara makna rohani yang sebenarnya, yang lebih dalam, itu hanya disingkapkan kepada para muridnya. Ini nunjukin ke kita bahwa ada dua level pendengaran. Telinga fisik kita bisa mendengar setiap kata dengan sempurna, tapi hati kita bisa aja sama sekali tuli terhadap pesan rohani yang sebenarnya sedang Allah sampaikan di balik kata-kata itu. Oke, setelah kita memahami semua ini, muncul satu pertanyaan yang penting banget. Terus, gimana seharusnya cara kita membagikan firman? Apa sih yang membedakan seorang minister atau pelayan firman yang sejati dari sekedar seorang pengajar? Nah, pelayan firman yang sejati itu bukan sekedar guru yang ahli mengajarkan sebuah buku. Misi mereka adalah membagikan perjumpaan dengan pribadi Kristus yang hidup, yang mereka sendiri sudah temukan dan alami lewat pewahyuan di dalam buku itu. Jadi, prosesnya itu selalu dimulai dari dalam. Pertama, kita harus mengalami perjumpaan dan pewahyuan pribadi tentang Kristus. Kedua, kita menemukan pengalaman itu diteguhkan dan dijelaskan di dalam Alkitab. Dan terakhir, barulah kita membagikan realitas hidup itu, bukan cuma teksnya, kepada orang lain. Pada akhirnya, pembahasan ini kembali ke diri kita masing-masing. Pertanyaannya bukan untuk orang lain, tapi untuk saya dan Anda. Saat kita membuka Alkitab, tujuan kita apa?
Apakah kita hanya datang untuk mendesak sebuah buku, atau kita datang untuk menjamah Kristus?